Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fikih Muamalah Maliyah, dan anggota ada saya sendiri, Kurnia Widistianingsih, NIM 157, ada Raffi Dimas Hendrawan, NIM 160, Sahliyah Hairani, NIM 162, ada Uswatun Haniah, NIM 168. Untuk slide yang pertama, diawali dengan diagram pengajian Islam dan posisi muamalah maliyah. Seperti yang kita lihat di slide, Islam dibagi 3 bagian, ada akidah, syariah, akhlak. Untuk posisi syariah dibagi 2, ada muamalah dan ibadah. Untuk muamalah sendiri dibagi 2, ghairu maliyah dan maliyah. Untuk maliyah sendiri dibagi 2 lagi, tijari dan ghairu tijari. Kemudian slide selanjutnya, definisi muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yuamilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Muamalah juga dapat berarti sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang segala perbedaan. Kemudian definisi muamalah maliyah. Muamalah maliyah adalah hukum syariah Islam yang mengatur interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya berkenaan dengan harta. Misalnya jual beli, sewa, hibah, hadiah, pinjam-meminjam, hutang, dan lain sebagainya. Para ulama muamalah memberikan batasan muamalah secara khusus, yaitu persoalan yang berkaitan dengan seluk-beluk harta dan keuangan, mulai dari teori kepemilikan, harta, dan akad-akad syariah. Kemudian ada bidang kajian muamalah maliyah atau objek kajian atau ruang lingkup yang dibahas dalam muamalah maliyah. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama itu ada hukum harta, konsep umum akad, dan aneka akad khusus. Hukum harta dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama konsep harta al-mal, konsep hak atau al-hukuk, dan konsep hak milik atau al-malkiyah. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu konsep harta atau al-mal, meliputi pengertian harta, unsur-unsur, dan pembagian jenis-jenis harta. Yang kedua adalah konsep hak atau al-hukuk, meliputi pembagian mengenai hak, sumber hak, perlindungan, dan pembatasan hak, serta pembagian jenis-jenis hak. Yang ketiga adalah konsep hak milik atau al-malkiyah, meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber kepemilikan, dan pembagian macam-macam hak milik. Untuk poin yang kedua, ada konsep umum akad, yang intinya membahas tentang pengertian akad dan itasyaruf atau transaksi, unsur-unsur akad, dan syariah mengenai unsur dan macam-macam akad. Yang ketiga itu ada aneka akad khusus, membahas tentang berbagai macam transaksi muamalah seperti jual beli, gadai, dan jaminan serta tanggungan, pemindahan hutang, dan perkongsian serta transaksi lainnya. Hak dan kewajiban 2 orang yang melakukan transaksi telah diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah. Tujuannya agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dapat terjalin secara baik dan harmonis, terjadi karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau yang dirugikan atau merugikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi Dimas Hendrawan. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dasar yang membangun dalam kajian muamalah maliyah. Yang pertama adalah kebebasan dan kebolehan bermuamalah dan membuat kontrak perjanjian kecuali ada unsur yang diharamkan. Hukum asal dari semua muamalah adalah dihalalkan, yaitu dalilnya Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dari sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya adalah kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan
yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua adalah larangan berbuat zalim atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Larangan tugas berbuat zalim secara tegas disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, aku haramkan zalim atas diriku dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menzolimi." Hadis riwayat Imam dan Al-Bukhari. Yang ketiga adalah larangan al-gharar atau menipu. Dalil hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melarang dari jual beli gharar atau penipuan. Yang keempat adalah tidak mengadu riba. Dalil larangan riba yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak membuat zalim atau merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kemudian diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Yang kelima yaitu larangan maisir atau judi gambling. Dalil Quran surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perkara-perkara itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ada 4 kriteria masyir termasuk judi atau tidak, yaitu 1. Taruhan, 2. Pelaku mencari uang dengan spekulasi atau mengadu nasib dengan berjudi. Yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, dan yang keempat, harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta. Yang keenam yaitu jujur dan amanah. Dalil amanah terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjelaskan amanah dan menepati janji adalah salah satu sifat orang yang beriman. Ia berkata, tidaklah Nabi Allah Muhammad SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Dalil jujur. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengampuni seseorang sebelum kalian. Orang itu adalah bila menjual memudahkan urusannya, bila membeli memudahkan urusannya, bila melunasi memudahkannya, dan bila menagih memudahkannya. Yang ketujuh yaitu sadu al-doro'i. Arti kata sod yaitu menutup celah dan doro'i yaitu sarana. Dan secara terminologi, sadu al-doro'i artinya menghindari beberapa sarana atau jalan yang jelas dohir hukumnya mubah, tapi berpotensi atau berdampak pada yang haram dan mafsadah. Dalil Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah.
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Contoh sadu ad-dara'i dalam muamalah. Penetapan haramnya bai al-inah, yaitu seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih kecil dan secara tunai. Bai al-inah dapat didefinisikan ke dalam aspek pembeli dan penjual. Dari aspek pembeli, seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih kecil dan secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual menjual barangnya secara tunai dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil dan secara tidak tunai. Larangan transaksi ini memiliki tujuan untuk menghindarkan transaksi lilah ribawiyah atau manipulasi, untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli. Transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama ada haram zatnya atau objek transaksinya, yaitu misalnya seperti objek jual beli alkohol, jual beli narkoba, dan jual beli organ tubuh manusia. Yang kedua ada haram menurut selain zatnya atau cara bertransaksinya. Ada yang pertama maisir, yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Maisir juga bisa disebut sebagai perjudian. Yang kedua ada goror, yaitu melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupinya. Jadi goror itu melakukan sesuatu tanpa mengetahui resikonya. Macam-macam goror seperti kualitas, harga, dan juga waktu penyerahan. Yang ketiga ada riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Transaksi yang keempat ada bai al-mutar, yaitu jual beli dan pertukaran di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat membutuhkan sehingga sangat memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh pihak yang kuat dan menguntungkan pihak tersebut. Sebaliknya, pihak yang sangat membutuhkan itu jadi akan dirugikan. Yang kelima ada ikrah, yaitu tekanan dan paksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu. Jenis ancaman yang dilakukan bisa secara fisik ataupun memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang membutuhkan. Transaksi yang keenam ada gab, yaitu penjual memberikan tawaran di atas harga rata-rata pasar tanpa disadari oleh pembeli. Ada dua jenis macam gab. Yang pertama ada gab kholil dan yang kedua ada gab fasih. Gab kholil merupakan jenis perbedaan harga yang tidak jauh dari harga pasar dan masih dikategorikan dapat dimaklumi oleh para pembeli. Yang kedua ada gab fasih. Perbedaan penawaran dari harga pasar itu cukup jauh perbedaannya. Yang ketujuh ada transaksi bai najas, yaitu pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut sehingga produk tersebut itu harganya menjadi naik. Yang kedelapan ada iktikar, yaitu kondisi di mana penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi penawaran agar harga produk yang dijual itu naik. Contohnya menimbun barang agar ketika harga naik banyak meraup keuntungan. Yang kesembilan ada gis, merupakan transaksi yang menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak terkait dalam suatu akad. Yang ke-9 ada tadlis, yaitu menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperbolehkan. Macam-macam tadlis yaitu bisa menipu dalam bentuk kualitas, kuantitas, harga, ataupun waktu penyerahan objek
dalam transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada transaksi talaki jalab dan talaki rukbah. Sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang di tempat lain yang ingin menjual produk di negerinya. Lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga pasar sehingga pedagang barang luar itu belum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga pasar sebenarnya. Talaki jalab itu barang yang diimpor dari tempat lain. Yang kedua ada talaki rukban, yaitu pedagang dengan memiliki tunggangan. Yang ke-12 ada transaksi jual beli hadir libaat, yaitu menjadi calo bagi orang desa, dan transaksi yang dianggap terlarang yaitu barang yang ditawarkan umumnya dibutuhkan banyak orang seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Jika tidak, maka tidak dalam larangan. Yang kedua, jual beli untuk saat itu dibayar secara kredit atau angsuran, maka tidak masalah. Transaksi yang terakhir ada transaksi suap, yaitu pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar dan untuk menguatkan dan memenangkan yang salah. Baik penyuap maupun penerima suap, mereka sama-sama diharamkan dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.